Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Hari ini saya akan bicara dengan tema 16 Hak Istimewa Muhammad SAW bagian keempat. Hari ini saya akan bicara dengan tema 16 Hak Istimewa Muhammad SAW bagian keempat. Mari kita mulai. 16 Hak Istimewa Muhammad SAW dalam Tafsir Al-Qurtubi halaman 425. 16 Hak Istimewa Muhammad SAW ini saya jabarkan menjadi 20. Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-12 adalah memasuki Mekah tanpa perlu ihram atau ritual haji. Saya ulangi sekali lagi. Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-12 adalah memasuki Mekah tanpa perlu ihram atau ritual haji. Saya ulangi sekali lagi. Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-12 adalah memasuki Mekah tanpa perlu ihram, memasuki kota Mekah tanpa perlu ihram atau ritual haji. Saya akan menjelaskan sedikit arti dari ihram. Saya akan menjelaskan sedikit arti dari ihram. Ihram dalam bahasa Arab, ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal muhrim dan jamak muhrimum. Calon jemaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum di mikat dan diakhiri dengan tahallul. Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Ihram menjelaskan tentang pengertian ihram. Kata ihram, kata dia berasal dari kata al-hara yang berarti larangan atau sesuatu yang terlarang. Kata ihram adalah bentuk masdar dari fi'il mahdi dan mudarinya ahrahma yuhrim. Makna kata ihram adalah memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman. Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Ihram mengatakan orang yang mengerjakan ihram disebut dengan istilah muhrim. Namun istilah ini, kata dia, berbeda dengan istilah untuk wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu mahram dan bukan muhrim. Sayangnya banyak orang salah sebut dan terbawa terus dengan kesalah ucapan katanya. Makna berihram dalam istilah fikih adalah berniat untuk makna berihram dalam istilah fikih adalah berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang berlaku di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umroh. Masuk ke dalam wilayah keharaman di sini maksudnya bukan mengerjakan keharaman itu, tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu wilayah di mana keharaman-keharaman itu mulai diberlakukan pada diri seseorang, seperti berhubungan suami istri, membunuh, memotong rambut, memakai wangi-wangian. Khusus buat jemaah haji laki-laki yang termasuk diharamkan seperti mengenakan pakaian berjahit, dan khusus buat wanita misalnya memakai sarung tangan atau menutup wajah bagi jemaah haji wanita. Apabila seseorang telah berihram berarti dia telah mengihramkan dirinya, maka sejak saat itulah ia mulai berpantang terhadap hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tak boleh dilakukan saat ihram berlangsung. Adapun larangan-larangan ihram itu adalah larangan-larangan ini berlaku untuk umum, siapa saja, baik pria ataupun wanita, katanya. Larangan selama dalam keadaan ihram, seorang jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satupun larangan ihram yang terdiri atas untuk laki-laki dilarang memakai pakaian biasa, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Larangan untuk perempuan menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, menutup muka dengan cadar. Laki-laki dan perempuan selama ihram dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan.
memburu dan menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakannya boleh dibunuh. Menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahkan, bercumbu atau bersetubuh, mencaci, bertengkar, mencaci, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-12 adalah boleh memasuki Mekah tanpa perlu ihram. Jadi Muhammad SAW tidak harus mengikuti larangan-larangan dalam ihram karena Muhammad SAW berada di atas hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam ihram Muhammad boleh lakukan, seperti menikah dan membunuh pada saat ihram. Muhammad SAW boleh membunuh dan menikah pada saat ihram. Hak itu adalah hak istimewa Muhammad SAW. Yang ke-12, boleh memasuki Mekah tanpa perlu ihram atau ritual haji. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-14, miliknya tidak diwariskan kepada siapapun. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-15, istri-istrinya akan tetap menjadi istrinya meskipun Nabi telah wafat, yang artinya tidak boleh menikah lagi dengan siapapun. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-16, jika Nabi menceraikan salah satu istrinya, maka yang diceraikan tersebut tidak boleh memilih suami baru sampai mantan istri tersebut meninggal. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17, diperbolehkan baginya merampas makanan dan minuman dari siapapun yang lapar dan haus. Saya ulangi, hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17 ini bagi saya sangat menjijikkan. Diperbolehkan baginya hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17, diperbolehkan baginya merampas makanan dan minuman dari siapapun yang lapar dan haus. Saya akan jelaskan sedikit. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17 ini diperbolehkan baginya merampas makanan dan minuman dari siapapun yang lapar dan haus. Kita lihat Alkitab, Kitab Ulangan pasal 17, Ulangan 24, Ulangan pasal 24 ayat 17. Kita lihat Alkitab Ulangan 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Saya ulangi. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17 itu adalah diperbolehkan baginya merampas makanan dan minuman dari siapapun yang lapar dan haus. Coba kita bandingkan dengan Alkitab Ulangan 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim juga. Janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Kita lihat Alkitab Ayub 22 ayat 5 sampai 6. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang melarat. Kita lihat Alkitab Ulangan 27 ayat 17 sampai 19. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kita lihat Alkitab Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah utahakan upah seorang pekerja. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi coba Anda pikirkan tentang hak istimewa Muhammad SAW yang ke-17. Diperbolehkan baginya merampas makanan dan minuman dari siapapun yang lapar dan haus. Kita lihat hak istimewa Muhammad SAW yang ke-18. Nabi lebih penting dari kaum mukmin manapun. Tidak bisa dihukum di bawah hukum Islam. Setiap muslim harus melindungi Nabi. Saya ulangi sekali lagi. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-18. Nabi lebih penting dari kaum muslim. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-18. Nabi lebih penting dari kaum mukmin manapun. Tidak bisa dihukum di bawah hukum Islam.
Setiap muslim harus melindungi nabi. Saya akan jelaskan hak istimewa Muhammad SAW yang ke-18 ini. Nabi lebih penting dari kaum mukmin manapun, tidak bisa dihukum di bawah hukum Islam. Setiap muslim harus melindungi nabi. Coba kita bandingkan dengan Alkitab Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Banyak orang salah menafsirkan perkataan firman pedang bermata dua dengan arti bahwa firman itu berlaku bagi Anda tetapi juga berlaku bagi saya. Firman Tuhan memang berlaku bagi setiap orang, baik pemberita maupun pendengar, akan tetapi bagian nas firman Tuhan ini tidak dalam konteks membicarakan mengenai aplikasi dan penerapan firman, tetapi konteks firman ini berbicara mengenai satu peringatan dan nasihat bahwa orang percaya harus sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman Tuhan yang murni, yang mampu menusuk sampai ke dalam jiwa kita untuk mempertajam dan memperteguh keyakinan iman kita kepada Kristus. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-18, Nabi lebih penting dari kaum mukmin manapun, tidak bisa dihukum di bawah hukum Islam. Setiap muslim harus melindungi Nabi. Jadi Muhammad tidak bisa dihukum di bawah hukum Islam. Bandingkan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa dalam Ibrani 4 ayat 12 bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua, artinya berlaku bagi pembicara dan pendengar. Oke, kita lanjutkan. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-19, Allah SWT menghalalkan rampasan perang baginya. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-19, Allah SWT menghalalkan rampasan perang baginya. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-20, Al-Wanasar Birabi, menang melalui ketakutan atau teror, bahkan musuhnya sudah ketakutan sebulan sebelumnya. Saya ulangi, hak istimewa Muhammad SAW yang ke-20, Al-Wanasar Birabi, menang melalui ketakutan atau teror, bahkan musuhnya sudah ketakutan sebulan sebelumnya. Saya akan memberi komentar tentang 16 hak istimewa Muhammad SAW ini. Saya akan memberi komentar tentang 16 hak istimewa Muhammad SAW ini. Kita lihat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 18 sampai 19, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kemerdekaan adalah janji utama yang mereka jual, namun janji-janji mereka adalah janji-janji yang palsu, karena mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Tetapi mengapa mereka melakukan hal ini? Apa motif mereka? Kembali Petrus memberi kita jawabannya. Kita lihat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 3. Kita lihat Alkitab 2 Petrus 2, kita lihat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saya ulangi sekali lagi, kita lihat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Bagaimana kita bisa tahu itu nabi palsu, rasul palsu, atau guru palsu? 1. Dikuasai hawa nafsu. 2. Mencari keuntungan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa itu nabi palsu, rasul palsu, atau guru palsu? 1. Dikuasai hawa nafsu. 2. Mencari keuntungan. Kita lihat Alkitab Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hak istimewa Muhammad SAW nomor 10 ini sangat menjijikan, sama dengan perzinahan. Buat saya, hak istimewa Muhammad SAW nomor 10 ini sangat menjijikan, sama dengan perzinahan. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10, bila mata Nabi Muhammad mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi Muhammad bebas untuk bersenggama dengannya. Hak ini sangat menjijikan buat saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.